Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qail fil Qur'anil azim, fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba' dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa ingin mencontoh dan meneladani beliau. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara, Ustadz siapa namanya? Ustadz Abdul Muiz. Alhamdulillah. Dan juga Ustadz Aang yang ngontak saya. Juga kepada Pak DKM, Ustadz Mukhlas. Meskipun usianya sudah senior, tapi semangatnya patut kita contoh. Usianya sudah senior, tapi dalam mengemukakan kebenaran senantiasa berani dan lantang. Semoga usianya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya Pak RT. Ini Pak RT Asep. Pak RT Asep jaket gitu? Atau Pak RT Asep kumis? Sami ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak RT. Bentuk perhatian PRT kepada warga, terutama kepada pemuda-pemudi, memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang tua, karena mau tidak mau nantinya akan meneruskan kebaikan kita adalah mereka. Khawatir nanti ketika kita meninggal, wafat, bukannya kita meninggalkan generasi yang baik, tetapi justru meninggalkan generasi yang lebih buruk gitu kan. Dan kita berlindung daripada semua itu. Dan juga kepada bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Huda, ibu-ibu majelis taklim Masjid Nurul Huda, dan semua para anak-anak, remaja, remaji, pemuda-pemudi yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat, karunia dan ampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diundang ya, itu jauh-jauh hari, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Roni, tinggal di Cileunyi ya. Jadi tadi berangkat jam 0.17 lebih 17 berapa tadi TB 30 ya. Karena saya dengan istri ke sini, alhamdulillah. Salat dulu di Buah Batu, setelah itu menuju ke sini, alhamdulillah bisa sampai di sini dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini pun, mohon maaf supaya lebih komplit bahasanya. Tadi sudah diwakili dengan bahasa Sunda
maka saya melengkapi dengan bahasa Indonesia. Tidak mengapa ya. Jadi supaya lebih komplit saja. Nah, di sini saya diminta untuk mengisi mengenai tentang bahaya OL apa? OL itu apa? Online. Karena mau tidak mau anak-anak dirusak dengan game online. Para remaja dirusak dengan yang namanya judi online. Dan orang tua dirusak dengan pinjaman online. Jadi generasi itu sedang diserang sekarang melalui berbagai macam sistem. Apalagi sekarang prosesnya digitalisasi media itu sangat kencang. Tidak mesti dicari iklan senantiasa muncul. Maka dari itu ini anak-anak game online dihancurkan tuh, sehingga malas belajar. Menjadi penentang yang nyata kepada orang tuanya. Nak belajar nggak mau, nak belajar nggak mau, mandi nggak mau, ini lain nggak mau. Subhanallah. Dan juga para remaja, pemuda-pemudi, mahasiswa, mahasiswi ini juga digencarkan dengan apa? Judi online. Dan ibu-ibu dengan apa? Pinjol, pinjaman online. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini musibah yang nyata. Ini musibah yang nyata. Kenapa bisa begitu? Ingat ancamannya. Fa amma man tagha, maka barang siapa yang melampaui batas, wa atharal hayata dunya, dan lebih mengorientasikan kepentingan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanam adalah tempat tinggal yang layak untuknya. Jangan nunggu nanti di neraka jahanam. Jangan dulu nanti nunggu di alam kubur. Di dunia saja, ketika seseorang itu sudah melampaui batas, togo, maka kehidupannya dia seperti di dalam neraka. Tidak ada rasa ketenangan dalam dirinya. Tidak ada rasa kebahagiaan dalam dirinya. Yang ada adalah penuh dengan kegelisahan, yang ada adalah penuh dengan rasa marah, yang ada adalah kerakusan dan ketamakan yang senantiasa muncul dalam dirinya, baik secara personal maupun secara yang sudah terstruktur. Akibat apa? Karena melampaui batas. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan barang siapa yang takut kepada Rabb-nya dan senantiasa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat yang layak untuknya. Jangankan nanti surga yang sebenarnya, jangankan nanti nikmat kubur yang sebenarnya, di dunia saja orang yang takut kepada Allah, orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya, maka dia mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam batinnya. Baik. Saya diminta membahas tentang 3 hal itu, tetapi kita akan fokus di judulnya saja, judi online. Karena tadi dikemukakan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-90 dan 91 ya, mengenai tentang amalan-amalan yang najis, amalan-amalan setan gitu kan. Bapak Ibu, Akang Teteh, adik-adik yang sama-sama mengharap rahmat Allah, ada berapa jumlah ayat atau surat dalam Al-Quran? Ada berapa? Jumlah surah dalam Al-Quran ada berapa? 114 surat. Ada berapa banyak ayatnya? 6.666. Mohon maaf jika saya salah, tapi ketika saya hitung lagi, ternyata jumlahnya bukan segitu. Jumlahnya itu 6.236 ayat. Kalau tidak percaya, maka silakan hitung lagi. Kapan terakhir ngitung jumlah ayat dalam Quran, Cung? Belum pernah? Ternyata jumlahnya itu 6.000 berapa? 236. Ayatnya 6.236. Pertanyaannya, kasus yang ada di dunia ini, apakah satuan, puluhan, ribuan, ratusan ribu, atau jutaan? Jutaan.
Betul tidak? Tetapi kenapa Quran hanya turun 6.236 ayat? Itu menandakan yang 6.236 ayat itu mewakili semua kasus-kasus yang ada di dunia ini. Mau lepas di salah satunya surat Al-Maidah ayat 80. Ada 4 larangan. Dan ternyata jika kita peras intisari Al-Quran atau ajaran Islam itu tidak terlepas dari 2. Yang 6.236 ayat itu, kalau kita peras intisarinya, itu hanya 2. Yang pertama adalah amrun, yang kedua nahyun. Yang pertama adalah perintah, yang kedua larangan. Perintah, larangan, perintah, larangan, perintah, larangan. Terus ente? Perintah, larangan, seperti itu. Cuman pertanyaannya, kapan terakhir kali kita belajar apa saja yang diperintahkan Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah? Kapan terakhir kali kita belajar? Duh, Kak Ustad, gitu. Dirinya ge perlu istighfar kita teh. Istighfaran sanes personal deui eta mah. Istighfar berjamaah. Memohon kepada Allah, Allah telah menurunkan dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, tapi keinginan kita untuk mencari tahu apa yang dilarang, apa yang diperintah tidak ada. Maka istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi teh cekap ngan ku ucapan hungkulnya kedah aya aksina. Nu kadua sok pertarosana. Dari sekian banyak perintah dan larangan yang sudah kita tahu, apakah kita sudah benar-benar melaksanakan perintah Allah? Nah, dirinya ge Pak RT-nya Rasul maos. Ternyata tidak setiap perintah yang sudah kita ketahui kita kerjakan dengan baik. Betul tidak? Istighfareun deui eta teh. Astagfirullahaladzim. Dari sekian banyak larangan yang kita ketahui, apakah sudah semuanya kita maksimal menjauhkan diri darinya? Acana ge astagfirullahaladzim. Nah kan gitu Bu, leres teh. Jadi lamun aya anu miwarang istighfar ulang ngambek. Ceu istighfar emang orang salah naon kudu istighfar. Iye. Jika nu teu boga salah. Rata-rata orang itu ketika disuruh istighfar sok kasinggung. Betul tidak? Istighfar Kang, istighfar naon? Emang orang boga salah naon gitu tah? Teu ngaku boga salah teh dosa. Leres ente? Gitu. Nah, termasuk di dalam surah Al-Maidah ayat 90 ini ada larangan. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada siapa? Orang yang beriman. Dan Allah menegaskan bahwa yang namanya khamar, yang namanya judi, yang namanya berkurban bukan atas nama Allah, yang namanya mengundi nasib, itu rijsun min amali syaiton. Najis eta teh amalan-amalan setan. Ari setan musuh yang nyata atau balad yang nyata? Musuh yang nyata. Pengakuan mah, kenyataan mah balad wae. As-salatu khairum minan naum. Kumaha tah? Nah, jadi robah kana hate teh. Teu salat oge teu nanaon, astagfirullahaladzim. Cung di dia sanu pede yuswana masih kene panjang. Aya tah aya. Tah aya. Banyak yang sudah masuk alam kubur, dia ingin kembali ke dunia untuk menyembah Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Tetapi masih banyak orang yang di atas tanah ini yang lupa mengabdi kepada Allah. Banyaknya mengabdi kepada hawa nafsunya.
Ini masih fokus ini? Tadi ingat pesan kesepuhan, ulah ngobrol, ulah nundutan. Komo nasrib mah. Dah daro yudah diru dah diran. Gitu ya. Dan sebetulnya haram bersandar ke dinding. Karena bersandar itu harusnya ke Allah dan beres. Bersandar itu ke siapa? Ke Allah. Teh eta mah heureuy nya. Ari teu kuat mah nyaran dewe gitu nya. Baik, kembali ke jalan yang lurus. Jadi sudah tahu sekarang yang diserang apa saja? Yang diserang anak-anak game online. Yang sudah remaja dengan judi slot. Oke. Taya main slot jadi mah taya? Taya piraku di masjid ngaduka di bumi nanya. Moal meureun di bumi oge. Aya? Oh, slot panto. Sae. Slot panto. Jika nama didinya meureun nya terinspirasi na teh. Aya slot teh meureun. Ku anjeun ditutup, ku abi dibuka, gitu kan? Tutup buka pantona rusak. Tulak panto. Enak mah slot. Kapungkur mah zaman bapak mah togel ning mah nya. Ayeuna mah togel online. Astagfirullah nya. Nah, ya kita lihat judulnya. Kita fokus di sini. Di antara banyaknya larangan Allah, salah satunya itu Allah melarang judi. Kenapa? Apa dampaknya? Dan bagaimana solusinya? Penanganannya kalau sudah terjadi seperti apa? Nah, alhamdulillah aya Pak RT di sini. Ya. Nah, kenapa kita membahas ini? Mengapa perlu membahas yang namanya judi online? Karena judi termasuk perbuatan setan. Ari setan engke uihna ka mana? Hoyong. Na'udzubillah. Termasuk perbuatan setan yang membawa banyak kerugian. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88 hiji. Ya alasan kunaon kita membahas judi online. Yang kedua, judi online itu menimbulkan permusuhan. Yang namanya judi menimbulkan permusuhan. Pertanyaannya, apakah kita hidup ingin punya musuh atau ingin punya saudara? Itu tidak akan terwujud punya banyak saudara kalau kita gemar judi, terutama judi online. Bakal loba musuh. Karena kalah judi, nambut deui artos. Teu dibayar, jadi guntreng. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan jumlah transaksi judi online yang terus meningkat di Indonesia mencapai 157 juta transaksi. Ya. Dan total perputaran uang sebesar 190 triliun rupiah. Ieu teh data 5 tahun dari 2017 sampai tahun 2022. Kemarin saya cek tahun 2024 itu mencapai 300 triliun perputaran judi online. Bayangkan 2017 sampai 2022 ini mencapai 157 juta. Nanti siapa saja pelakunya? Ya, kita akan sebutkan. Fenomena ini menunjukkan keseriusan masalah judi online di masyarakat. Inilah yang melatar belakangi kenapa dibahas mengenai tentang bahaya judi online dan dampaknya terhadap masyarakat. Ini 157 juta transaksi. Angka yang minim atau angka yang fantastis besar? Fantastis besar. Ngeri tidak? Pantas Indonesia teu berkah. Ku hiji kasus wae ieu geus ngeri atuh. Belum lagi kasus orang-orang tamak. Tahu orang-orang tamak?
rakus. Ih, ya Allah, ya Karim. Nah tadi meren saur pangresa soknya nyahoanan. Nah, pokok bahasanya 3 saja. 1, bagaimana sih pandangan Islam terhadap judi online? Kumaha ya Islam melihatnya? Kade sagala rupa kedah dijantenkeun tolak ukurna kumaha cek Islam. Daras pangresa Ustaz, ukuranna eta. Makan kumaha Islam ngajarkeun. Minum kumaha Islam ngajarkeun. Mau masuk masjid bagaimana Islam mengajarkan. Berumah tangga bagaimana Islam mengajarkan. Itu patokan hidup kita. Maka di sini pun bagaimana pandangan Islam terhadap judi online. Lalu bagaimana dampak negatif judi online? Kenaon disebutkan dampak negatif judi online? Supaya minimal kita itu merasa takut kalau mau masuk ke dunia itu. Dan yang ketiga, bagaimana langkah pencegahan? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam judi online. Dan penanganan bagaimana kalau kita menghadapi orang yang sudah kerakusan judi online. Nah, sekarang kita masuk samakan. Apa itu judi? Ya, yang dikatakan judi itu maisir atau qimar dalam Islam. Maisir, wal maisir. Apa? Yaitu aktivitas taruhan dengan hasil yang tidak pasti. Itu judi. Taruhan hasilnya tidak pasti. Judi melibatkan keuntungan bagi pihak yang menang dari kerugian pihak yang kalah. Nah, diharamkan dalam Islam, nih alasannya. Meskipun ya sebetulnya mah teu kudu make alasan. Tapi ieu mah hikmah. Dalamun kata Islam itu haram, sami'na wa ata'na tos ngiringan. Tetapi kita butuh menggali hikmah. Kenapa dalam Islam judi online atau judi itu diharamkan? Karena mengandung spekulasi, mengandung riba, dan ketidakpastian yang namanya goror, yang berpotensi menimbulkan permusuhan. Iya tah. Sedangkan definisi judi online ini lebih spesifik nih, ya. Judi online adalah segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet atau platform digital seperti taruhan olahraga. Ayat taruhan olahraga. Terus lagi kasino online. Karena kalau kasino yang asli di Indonesia bisa diobrak-abrik. Ya, tapi yang online, nah itulah yang marak. Dan permainan kartu dengan uang asli. Nah, ini judi online. Judi online lebih mudah diakses bahkan oleh anak-anak dan remaja. Anak kecil sudah bisa melakukan transaksi judi online. Nanti ada datanya. Ya Allah, ya Karim. Jadi semakin menggempur itu pasukan Dajjal itu. Ketiap gang penyerangan Dajjal itu. Ketiap gang kerasa Dajjal yang hakikatnya belum datang. Gitu kan? Yang wujudnya. Dajjal ini musuh yang senantiasa diwanti-wanti sejak zaman Nabi Nuh ini. Yang nanti di akhir zaman dia akan muncul. Komo mun Dajjal asli gitu kan. Ini baru pasukannya saja sudah menyerang ke gang. Dan ini aksesnya lebih mudah. Lebih mudah. Maka tadi kontrol, cek Pak RT, kontrol murang kalihna. Jangan dibiarkan. Tuh alhamdulillah ieu mumpung aya barudak tuh ke masjid, alhamdulillah. AA, istiqomah ya. Tongker SMP hungkul ngaji teh. Harus sampai tuh 3 Pak Kiai itu, Ustaz Muklas. Sampai sepuh beliau tetap belajar dan ngajar. Betul tidak? Ya, jangan sampai SMP ya. Ngaji terus ya. Sareng Ustaz Dede ngaos namanya teh. Ustaz Dedi. Dedi Irawan. Dedi Dores. Oh. Mana Ustaz Dedi teh? Oh, alhamdulillah Ustaz. Oh, mohon. Oh, iya mah. Oh, Rai Raka. Benten Rama, benten Indung. Alhamdulillah. Sok diieukeun. Istiqomah nya tong keur alalit ka teh Ustaz Dedi teh gogorowokan eta kamarana barudak. Sing istiqomah ngaosna.
nya. Jeung lamun ngaos ulah belikan. Lamun ku Ustaz Dedi ditegor ulah belikan, ulah pundungan, ngaos. Jeung orang tuanan oge jangan sampai guguan. Oh abi mah alim ngaos kunaon? Ustaz Dedina ngambek wae. Geus lah Ustaz gede ambek mola ngaji di dinya teh salah kolot nu kitu teh. Maneh meureun nya. Tah, salah oge kitu teh. Nyalakeun barangkali nyalakeun guru. Yang seharusnya dilakukan cing sabar ngaos teh jang. Cing sabar. Begitu ya, adik-adik ya. Siap istiqomah insyaallah. Mohon pertolongan kepada Allah. Eta kunci nama. Kita tidak akan bisa benar. Kita tidak akan bisa baik kecuali dibaikan dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta tolonglah kepada Allah. Karakteristik judi online ini kemudahan akses. Di mana saja, kapanpun saja bisa. Ini bahayanya, lebih bahaya daripada judi offline. Terus anonim, ya. Jadi kalau anonim ini orang yang mau judi online datanya dirahasiakan. Wah, tuh jalma teh resep maksiat lamun sembunyi-sembunyi makan. Kebanyakan manusia itu bermaksiat ketika dia sendiri dan tidak sadar Allah melihatnya. Dan judi online memanfaatkan psikis manusia. Bahwa dia bisa main judi online dengan iming-iming bahwa data Anda aman. Jadi tidak akan ketahuan. Nama Anda pun bisa disamarkan. Tempat lahir Anda pun bisa disamarkan. Oleh karena itu, orang yang seperti ini yang tidak punya ihsan, yang tidak merasa dilihat oleh Allah, dia akan dengan mudah terjerumus karena disembunyikan data dia. Coba kalau ditampakkan, ketika saya misalkan data judi online, namanya Roni Rodiana, di Facebook aya, di Instagram aya, di TikTok aya, kira-kira kalau seperti itu sistemnya, ada mau yang main nggak? Era. Inilah setan itu musuh yang nyata. Dia bukan pintar, tapi pengalaman. Usianya lebih panjang, iblis itu dari kita. Maka dia menggoda kita itu, nges apa ta jelema mah dibere ieu, jelema mah dibere ieu, dikasih angan-angan kosong. Betul tidak? Ya Allah, ya Karim. Inilah fitnah kehidupan yang nyata. Terus sistem pembayaran digital, transaksi digital cepat dan tanpa batas, memudahkan perputaran uang dalam jumlah besar. Makanya data tahun 2024 itu nyampe 300 triliun. 1 triliun itu berapa ribu miliar? 1000 miliar. 1 miliar itu berapa juta? 1000 juta. 300 triliun ya Allah, ya Karim. Ieu ka mana artosna? Online. Ini fitnah yang nyata ini. Inilah kita, kenapa Rasulullah pernah mengajarkan doa. Mintalah kalian permohonan perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min saril masihid dajjal, dan dari keburukan al-masihid dajjal. Di sana kita berlindung agar diselamatkan dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup itu satu kebodohan, itu fitnah hidup. Itu fitnah hidup, karena dengan bodoh kita tidak tahu ini haram, ini halal, maka dilabrak terus. Karena bodoh, hatinya cenderung kepada hawa nafsu, padahal dia tahu akan celaka, dilabrak karena kebodohan. Terus lagi fitnah hidup itu apa? Keduniawian. Senang masalah duniawi. Artos di ATM seueur bahagia. Artos di dompet kandal bahagia. Tapi ketika saldo di rekening sudah mulai menipis dan kantong pun sudah mulai menipis, rapuh imannya. Karena dia lebih cenderung kepada keduniawian.
Padahal Allah sudah memperlihatkan. Dulu dia punya masalah, sama Allah diberikan solusinya. Nah, henteu pintar-pintar jalmi teh. Coba di sini. Apakah sebelum sekarang punya masalah? Ya, apakah sebelum ini kita tidak punya masalah? Punya masalah tidak? Punya masalah. Dibereskan teh ku Allah. Dibereskan. Tapi kenapa manusia ketika diuji oleh Allah, walanabluwannakum bisai minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat. Diberikan ujian berupa rasa takut, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, habut rada galaleumpeur. Banyak anu akhirna aduh ieu mah kudu judi. Lamun teu judi boga duit di mana? Padahal mah dengan judi banyak harta yang dia keluarkan, dengan judi banyak harta yang dia telah buang sia-siakan. Kenapa? Karena dia tidak meyakini Allah itu bakal bantu dia gitu. Allah sudah banyak memperlihatkan kepada kita bukti-bukti kehebatannya. Kita punya masalah diberesan ku Allah, kita punya masalah diberesan ku Allah. Begitupun saat kita sekarang punya masalah, yakinlah Allah pasti akan membereskannya. Kan gitu siklus kehidupannya. Betul tidak? Pernahkah kita dipusingkan dengan bayaran anak setiap bulannya? Tapi tiba-tiba aya. Kenapa untuk bulan sekarang kita katakan, ada kamar lagi aya, insya Allah aya. Abdi mah yakin ka Allah, abdi mah bade ikhtiar, Allah mah pasti ngarezekian. Kenapa tidak begitu? Hartos ibu. Nah, eta bu. Ya, nah ini nih. Baik, lanjut lagi. Bahaya judi online. Nah, ini saya masukkan ke memori otak bawah sadar Bapak Ibu. Selebihnya masukkan ke dalam kolbu menjadi keyakinan dan keimanan. Bahwa judi online itu bahaya. Satu, kemudahan akses membuat kecanduan lebih cepat terjadi. Candunya itu lebih cepat. Candunya lebih cepat. Ini bahaya candu itu. Ya Allah, ya Karim. Yang kedua, lebih sulit dihentikan dibanding judi konvensional karena tidak membutuhkan tempat fisik. Judi konvensional mah bisa kapok, tapi judi online mah hese kapok nate. Ya Allah, ya Karim. Menjadi ancaman sosial serius, terutama bagi generasi muda. Ini ancaman, Dek, Kade, jangan terperosok pada hal itu. Maka dari itu, orang yang pakai judi online, dia tidak kuat dengan masalah modal, akhirnya dia pinjaman online. Dia minjem online, dipakai modal judi online, habislah modalnya itu, pinjam lagi menggunakan nomor saudaranya. Saudara anu jadi korban di teleponan wae. Bilang ke saudara ini, dia sudah nunggak, kan kitanya jadi nggak enak. Ketika kita ngingatan, geus maneh ulah ikut campur masalah orang, henteu masalah nama, ngaran orang dicatat ku maneh nomorna. Akhirnya jadi mumusuhan. Ya Allah, ya Karim. Kantos kenging teror ti anu nagih, padahal teman kita yang pinjam pakai nomor kita banyak. Akhirnya gimana Pak kita ke orang tersebut? Kahijinya leres Pak. Kedua orang kesel oge gitu. Ya Allah, ya Karim. Nah inilah, karena candu dan itu sulit Pak dihentikannya. Kudu dikeluarkeun eta setan dalam dirinya, kudu diruqyah nu kitu teh. Aya khusus. Maka ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras. Ingat, minuman keras di sini itu bukan cai oli, bukan. Cai aki, bukan. Berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Artinya apa? Kalau kita ambil hikmahnya. Orang yang menjauhkan diri dari miras, orang yang menjauhkan diri dari judi, orang yang menjauhkan diri dari mengundi nasib, orang yang menjauhkan diri dari berkurban atas nama berhala,
itu adalah orang yang beruntung. Sebaliknya kalau dia judi, kalau dia itu mabuk, kalau dia itu menyembah berhala, kalau dia itu mengundi nasib, berarti dia orang yang rugi. Orang yang rugi. Itulah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau melakukan ini rugi. Ibu bapak, siapa yang menetapkan ini? Allah. Siapa Allah itu? Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini tanahnya tidak keras dan tidak lunak. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan. Dan dengan air hujan itu bumi yang tadinya mati menjadi subur. Karena tanahnya subur, maka tumbuhlah tanaman dari berbagai jenis macamnya. Ada yang dikonsumsi binatang, ada yang dikonsumsi manusia. Karena binatang mengkonsumsi tanaman tersebut, maka dia bisa hidup. Tiba waktunya dia dijadikan korban. Dia dijadikan sembelihan. Dia juga diperas susunya. Itulah Allah yang telah menurunkan hujan, dan dengan hujan itu maka tumbuhlah kebaikan-kebaikan. Yang menyatakan orang yang beruntung adalah orang yang menjauhkan diri dari mabuk, dari berjudi, dari berkurban untuk berhala dan mengundi nasib. Yang menjauhkan dari semua itu pasti beruntung. Yang menyatakan adalah Allah Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pembuat keputusan. Jadi ini Quran nyata benar adanya. Jadi pasti, sok coba, lamun anu mabok. Orang yang mabok, beruntung atau rugi? Dia cek Allah bakal rugi-rugi. Orang yang judi, beruntung atau rugi? Rugi. Bahkan diancam sama Allah itu, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, fa inal jahima hiyal ma'wa, neraka jahanam. Ya, dilanjutkan lagi. Lihat. Artinya karena waktu, dengan minuman keras dan judi itu. Ingat ya? Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Orang yang mabuk, orang yang judi, itu akan menjadikan pelakunya tidak mau sholat, tidak mau ingat kepada Allah. Sedangkan kunci kebahagiaan itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Nih, ada kisah dari Koh Denis yang dia bercerita ada orang yang suka bandar judi itu. Ya, dia itu sudah mendapatkan banyak uang, tapi ketika bangun dia gelisah, ketika mau tidur dia susah, pokoknya gelisah. Akhirnya dia tidak menemukan titik ketemunya apa. Titik ketemunya apa? Yang ada adalah dia untuk melepaskan kepenatan pikiran, untuk melepaskan kepenatan dada. Yang dia lakukan, dia ngedrugs. Dia narkoba, dia minum kan keras yang memabukkan supaya pikirannya tenang, supaya hatinya tenang. Padahal itu hanya halusinasi saja. Dan setelah dia beres sadar lagi, gelisah lagi. Dia gelisah lagi, minum lagi. Bapak Ibu tahu Michael Jackson? Tahu dari mana? Udah kenalan? Dari TV ya. Beliau itu kaya atau miskin?
Terkenal atau tidak? Hidupnya bahagia atau menderita? Menderita. Ya, secara kita lihat, dia pernah menyewa satu swalayan. Tidak boleh ada pembeli lain selain dia. Di Kurilingan. Karena dia ingin, Pak, ingin apa? Ingin bisa belanja seperti bapak-bapak angkat ke pasar Ciroyom. Atau ke Caringin, bebas, tak nanya. Kan kalau bapak ibu ke sana kan gak ada yang minta selfie kan? Tenang kan? Itulah yang dirindukan oleh Michael Jackson. Dia ingin ketika belanja itu tenang. Ternyata harta yang banyak, popularitas yang tinggi tidak menjamin kebahagiaan. Betul nggak? Ternyata orang bijak mengatakan kebahagiaan itu terletak ketika engkau ingat kepada Allah. Kebahagiaan itu terletak ketika engkau mengikuti apa yang Allah mau. Kebahagiaan itu terletak ketika engkau ikut maunya Allah. Itu kunci kebahagiaan itu. Kenapa hidupnya menderita? Gak mau ikut Allah, itu aja. Karena kalau mau ikut maunya Allah, bahagia. Betul tidak? Contoh, birrul walidain. Maunya siapa? Kita baik sama orang tua. Kita ikutin maunya Allah, bahagia gak hidupnya? Berkah gak hidupnya? Orang tuanya bahagia gak? Rezekinya mengalir gak untuk anak itu? Karena dia ikut maunya Allah. Coba, durhaka sama orang tua. Maunya Allah atau kebencian Allah terhadap orang yang durhaka kepada orang tua? Allah benci. Maka orang yang durhaka sama orang tua gimana nasibnya? Menderita hidupnya. Betul nggak? Ternyata kunci kebahagiaan itu ketika kita meletakkan diri sepenuhnya ingin berdasarkan maunya Allah. Kartos Bapak Ibu? Aina judi maunya Allah atau bukan? Berarti jangan. Game online maunya Allah atau bukan? Bukan. Dan maunya Allah itu orang-orang senantiasa mendekatkan diri kepadanya, mengenal dirinya baik secara sifat-sifatnya atau amal-amalnya. Begitu, ya. Baik. Berikutnya. Data dari PPATK judi online. Total pengguna sekarang itu 4 juta pemain. 4 juta pemain ini jumlah yang sangat besar. Distribusi usia kurang lebih 10 tahun. 2% itu sampai 80.000 pemain. Usia yang kurang dari 10 tahun segede gitu. Ada 80.000. 10 sampai 20 tahun ini 11%. Ada 440.000 pemain. Usianya 10 sampai 20 tahun. 21 sampai 30 tahun ini sampai 520.000 tahun. 5 tahun. 520.000 pemain. Ya. Dan 30 sampai 50 tah sausia abdi, sausia Kang Dede, ini lebih banyak jumlahnya. Ada berapa? 1.640.000 pemain. 50 tahun ini 1.350.000 pemain. Lihat ini. Bahkan jumlah transaksi tahun 2023 itu 168 juta transaksi. Berarti meningkat dari 157 sampai 168. Perputaran dana 2023 dari asalnya 190-an naik jadi 327 triliun. Perputaran dana berarti ini 2017 sampai 2023 mencapai 517 triliun. Allahu Akbar. Miris. Bandar nu menang. Masyarakat leutik ngaroceak. Banyak perempuan yang curhat, Ustadz. Suami saya kegilaan judi. Dia lupa istri, dia lupa anak, dia jual ini, jual itu, kami melarat. Orang yang menjadi pelaku ini mereka ya, tetapi balasan dari Allah untuk mereka tidak diberikan ketenangan batin. Mereka tidak menemukan
cara mereka untuk bisa bahagia. Barang semua kebeli, itu kebeli, ini kebeli. Tapi Allah tidak memberikan ketenangan batin kepada para penjahat ini. Tidak memberikan ketenangan kepada penjahat ini. Dan kelak nanti di akhirat, ya, dia akan diseru. Ya Allah, gara-gara itu tuh, dia yang menjerumuskan saya. Tapi cek dia, mana oge but milu orang. Akhirnya orang yang mengajak dan orang yang diajak saling hujat, itulah ciri ahli neraka. Jadi kalau ahli neraka mah begitu. Matak nakade ulah pipiluan dan itu para ruguh. Harus mengikuti yang puguh. Mengikuti yang jelas itu yang bagaimana? Mengikuti yang jelas itu yang sudah jelas apa yang maunya Allah diikutin gitu . Nah, pertumbuhan jumlah pemain dan transaksi meningkat signifikan sejak 2017. Menjadikan Indonesia salah satu negara dengan pengguna judi online terbanyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keur nu maot sanes. Urang kedah uih ka Allah kieu teh. Nah, but harubu dunia, cinta dunia teuing atuh. Jiga nu bakal hirup salilana wae. Hei jalma nu kajongjonan ku dunia tuluy-tuluyan hingga poho ka pangeran tuluy ngumbar panglamunan yen anjeun teh henteu nyaho yen maot teh ngadodoho datang tara mere nyaho boh keur eling tawapoho balikeun abdi ka dunya rek ibadah salawasna tapi ditolak harita digebruskeun ka neraka. Moal deui nu aya mah dimintai pertanggungjawaban. Ya. Sadari bahwa kita hidup tidak akan selamanya. Ya. Sadari, yakini bahwa segala sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada kita tidak akan melewati kita. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada kita tidak akan menghampiri kita. Cing yakin ke Allah. Ulah ragu. Penyakit kenapa seseorang itu berjudi, penyakit seseorang itu kenapa rakus terhadap dunia adalah karena tidak yakin kepada Allah dan tidak yakin kepada takdirnya Allah. Dan abahnya ini ragu-ragu ke Allah. Kasus manusia banyak, tapi kunaon buat ayat surat An-Nas. Yuwaswi sufi sudurinnas. Ada satu contoh kasus yang diangkat oleh Allah mengenai tentang was-was. Karena masalah was-was ini yang menjadikan manusia rakus. Yang menjadikan manusia hubudunnya. Yang menjadikan manusia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah karena was-was. Was-was ini menjadikan manusia menjadi lupa daratan. Was-was ini yang menjadikan manusia dia akhirnya tidak percaya bahwa Allah akan menolongnya. Panser, atuh da teu cukup yakin ka Allah nah gitu. Ye. Yakin ka Allah teh amalan hate. Ikhtiar amalan fisik kurang. Tawakal teh amalan hate. Tong dugikeun ka ena terus urang ikhtiar ari tawakal ka Gusti Allah henteu. Hate ge perlu tawakal. Fisik amal solehna nya damel.
tapi hate ulah lepas ditawakal ti Gusti Allah. Nah, karena dia tidak tawakal, akhirnya lompat karena judi online. Anak muda, dia judi, berharap ingin beli iPhone. Sampah semua. Orang tua milu judi online. Harapan naon atau mudah-mudahan bisa ngabiayaan sekolah. Nya menang misalkan eta teh beureun bagianana. Geus kitu masang deui lain ngabahagiakeun budak sakola, nu angguran mah budak teu kasakolahkeun akhirna. Kitunya. Lajeng. Nah, ieu tinggal faktana ieu. Dampak sosial dan ekonomi. Kumaha karena judi teh ketidakstabilan finansial. Pelaku judi online sering mengalami kerugian besar yang berujung pada utang penjualan aset dan tindakan kriminal. Pernah gak dengar beritanya? Karena judi online, semua habis, akhirnya dia mencuri. Karena habis, akhirnya dia merampok. Karena habis, akhirnya dia membegal. Karena judi online. Nah, dampaknya. Permusuhan dan konflik sosial. Judi online menyebabkan konflik rumah tangga, perceraian, dan rusaknya hubungan sosial. Banyak tidak yang bercerai karena judi online? Banyak. Rugi. Kalau mal beruntung nu judi mah. Meningkatnya kriminalitas. Kecanduan judi dapat memicu tindakan kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan pemerasan. Banyak enak yang suka begalan teh. Da keurnaon artosna? Keur judi. Ngabegal motornya mah mal dipake, direcah. Jadi jual kali itu, jual kali dia, menang artos, pasangkeun judi, eleh deui, abok deui, dan lain sebagainya. Istri langsung dikepret, budak langsung ditalapung. Kacau. Subhanallah. Ya. Berikutnya tanya nih. Penurunan produktivitas. Kecanduan judi menurunkan kinerja dan potensi akademik. Siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang terlibat judi online barodo akademiknya nanti. Karena ini pikirannya adalah menang, eleh wae padahal mah. Dampak ekonomi makro, perputaran uang yang besar dalam judi online mengakibatkan kebocoran ekonomi, mengurangi pertumbuhan ekonomi sosial, ekonomi nasional. Inilah Pak. Kurang buat krismon wae teh seueur judi. Berikutnya, nah tinggal. Dampak negatif judi online. 1. Dampak psikologis. 2. Dampak sosial. 3. Dampak spiritual. Kumaha dampakna kahiji? Secara psikologis, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang parah, membuat pelaku sulit bertobat, berhenti meskipun mengalami kerugian besar. Ia secara psikologis. Orang yang sudah masuk kepada judi online, dia susah berhentinya. Hati-hati. Terus gangguan kesehatan mental. Kecanduan judi terkait dengan depresi, kecemasan, dan gangguan mood. Cemas itu teh hidup nanti. Sedangkan kita pingin tenangkan hidup itu, tapi orang yang judi online dia akan mengalami kecemasan. Rasa bersalah dan penyesalan. Kerugian besar menyebabkan rasa bersalah yang mendalam. Lamun mamasang iya jika menang. Lamun mamasang iya pasti mau eleh gitu. Terus penyesalan dan angan-angan yang kosong. Gangguan konsentrasi dan fokus. Ya. Pelaku judi kesulitan berkonsentrasi pada tanggung jawab harian karena terobsesi dengan perjudian. Jadi kurang tanggung jawab akhirnya tuh. Ini psikologis ngancurin banget. Ya. Terus secara naon deui tah dampak sosial. Tadi hubungan sosial terganggu, permusuhan dan kebencian akhirnya muncul. Pengabaian tanggung jawab, terus stigma sosial. Pelaku dianggap tidak bertanggung jawab, mengakibatkan kehilangan rasa hormat dan penerimaan di masyarakat. Ini secara sosial. Jadi nusok judi mah geus teu dihormatan deui. Can dampak spiritual ya. Nah, Ibu lihat. Dampak spiritualnya naon? Menghalangi diri dari mengingat Allah. Orang yang judi online itu pagawean teh karena pinginnya menang, akhirnya dia lupa mengingat Allah. Jadi lamun mengingat Allah teh, lamun aya pengajian, nah teu ngaji, mung sieun loba apal, jadi hese ieu menangna. Jadi ada Ustaz orang yang tidak mau ngaji karena sieun sagala apal. Aya eta teh Pak. Nah mung ngaji, sieun sagala apal.
Lamun segala apa berarti lo baru diharamkeun anu manehna resep gitu. Asli teh aya apa nu kitu teh. Ngurangi rasa takut kepada Allah. Orang yang judi mah da boga kasihan ku Allah. Ya. Kehilangan keberkahan hidup, ya Allah. Banyak uang misalkan bandar hilang keberkahan. Hilangnya kedamaian hati. Nah, inilah yang tadi sudah disebutkan. Moal tidak akan bahagia hidupnya, pasti akan merugi. Oleh karena itu, pencegahannya ini dan solusinya ini pencegahan supaya kita tidak terjebak. Edukasi dan kampanye kesadaran ini perlu. Jadi sapertos kita memang periogi. Saya teh mana? Karena dengan seperti ini itu akan nge-charger kita juga. Ya minimal tadinya kita mau ikut judi misalkan, alah bahaya kieu. Secara spiritual jadi kacau, secara sosial jadi kacau, secara akademis juga jadi kacau. Lamun kacau kieu kan orang teh yang boga duit teh yang bahagia. Tapi kalau kieu carana mah keur naon, akhirnya kan begitu. Akhirnya mudah-mudahan berhenti. Ya. Terus lagi kontrol diri dan batasan, membangun lingkungan positif, peningkatan kualitas iman dan takwa ini yang paling penting. Ya. Kalau saya urai seperti ini. Nah, ini sudah saya kirimkan filenya ke Ustadz Aang ya Ustadz Aang ya. Nanti Ustadz Aang bisa nge-share-kannya lagi bagaimana ini penanganannya dan bagaimana solusi atau pencegahannya. Sudah saya share-kan secara lengkap. Mudah-mudahan ini dengan edukasi dan kampanye kesadaran itu semakin jelas bahwa mengenai tentang game online, tentang judi online, tentang pinjaman online itu sangat berbahaya. Kenapa saya tidak masuk ke pinjaman online? Karena ngabahas judi online wae panjang tos sajam 3 menit abi nyarita. Nanti pinjaman online mah tiasa kusaha deui. Anu pasti pinjaman online mah eta tos kana riba. Karena kalau kena riba tos eta mah ngajak perang ka Allah jeung Rasulna. Terus pangarsa kitu nya. Ngajak perang ka Allah jeung Rasulna. Maka orang yang pemain riba itu hidupnya tidak akan beruntung karena dia mengajak perang Allah dan Rasulnya. Kontrol diri dan batasannya, menghindari situs judi omata. Kalau nanti ada muncul di HP notifikasi judi, HP lain sebagainya, jangan ditekan, bisi penasaran. Karena kalau sekali dia nekan, penasaran, terus masang, menang, nanti ketagihan. Kalau ketagihan sekali, ketagihan 2 kali, ketagihan 3 kali, kahiji kadua menang, katilu mau menang teteh. Tapi ketagihannya, candunya itu yang akan kita dapatkan. Membangun lingkungan positifnya, dukungan keluarga, lingkungan sosial yang positif ini penting. Keluarga ulah mengabaikan ketika ada orang yang mau terlibat. Kita beri dukungan dalam artian untuk dia memperbaiki diri. Terus peningkatan kualitas iman dan takwa. Tadinya saur pangarsa teh nu Pak RT aya nu 2 harieun, aya nu 4 harieun, eta teh pencegahan Pak RT. Jadi peningkatan kualitas iman dan takwa itu ya dengan cara ibadah rutin, memperdalam pemahaman agama. Aya nu ngecas teh keur 2 harieun, anu keur saharian, aya oge anu can bubar geus poho aya nu kitu. Eta nu nunutan kitu teh. Jeung nu ngobrol. Naon tadi menangna? Teuing da tadi mana? Asa naon gitu. Nah gitu nya. Pokoknya mah judi online teh resep nah gitu. Enak aja di resep nah gitu. Kan gitu teh nyambung teh putus teh. Ya. Tapi insyaallah lah Ibu Bapak di diamannya. Solusi pengobatannya nah ini nih terakhir. Gimana solusi dan pengobatan? Satu ini saya bahas konseling psikologis dan terapi ya. Ini konsultasi psikolog. Ya, bagi yang ini. Bagi yang sudah candu ini. Kalau mau ke ustadz untuk diruqyah juga bisa. Terus lagi nah, ini pengobatan medis ya tadi bukan. Mengatasi kecanduan secara medis ini bisa juga direhabilitasi. Itu nepikeun ka kudu direhabilitasi ya teh. Anu tos candu pisan mah akut mah. Karunya ada teh Pak. Aya rerencangan dugikeun ka aduh ya Allah. Mau tobat teh meuni hese kudu direhabilitasi karena udah stres gitu kan.
Semua udah hilang gitu. Ya. Nah, terus dari banyak lah ya sudah saya sebutkan, dan juga pendekatan hukum juga penting ini, pemerintah ya, namun dia didukung kampanye-kampanye seperti ini ya kepada masyarakat gitu Pak RT. Ini penting sekali ya. Nah, masih banyak lagi Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah inilah itu bisa menyebabkan bisa mengurangi penyebab daripada adanya judi online. Baik, kita simpulkan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perintah-perintahnya, telah menetapkan larangan-larangannya. Tugas kita sampai kapan? Sampai ajal menjelang, carilah, pelajarilah, pahamilah, amalkanlah jika itu perintah-perintah Allah, dan jauhilah jika itu larangan-larangan Allah. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah, sedangkan kita terus berjihad menuntut ilmu. Itu pesan dari saya. Karena kita tidak bisa langsung sempurna. Kita melalui proses. Ada orang yang baru sadar hukumnya di sini, ada orang yang baru sadar hukumnya di situ. Tetapi niatkan setiap langkah-langkah kita itu adalah langkah untuk terus memperbaiki diri dengan cara mencari tahu, memperdalam, memahami apa itu perintah Allah, apa larangannya. Jika itu perintah, kerjakanlah. Jika itu larangan, tinggalkanlah. Yang kedua, jika kita sudah tahu ini perintah, maka bermohonlah kepada Allah agar Allah memperbagus ibadah kita. Agar kita dilebihkan kecondongan hati untuk terus mengingat kepadanya. Untuk mau menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan jika itu berupa larangan, maka minta tolonglah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhkan hal-hal itu. Nah, dalam hal larangan di dalam surat Al-Maidah, 1 larangan mabuk, 2 larangan berjudi, 3 larangan memberikan sembahan ya untuk berhala, dan yang ketiga larangan untuk mengundi nasib. Lebih dalamnya lagi, di antara larangan yang banyak itu adalah judi. Nah, judi itu ada yang offline, ada judi yang online. Judi yang offline itu sudah banyak terjadi di masyarakat, tetapi dampaknya besar juga. Tetapi lebih besar lagi dari judi online. Ternyata judi online itu lebih berbahaya karena menjadikan pelakunya lebih candu. Pelakunya itu lebih gila. Kenapa? Karena aksesnya yang mudah didapat, tidak terikat oleh ruang dan tempat dan waktu, sehingga dia bisa berusaha kapanpun dimanapun, dan juga ada embel-embel bahwa identitasnya tidak diviralkan. Sehingga menimbulkan banyak orang yang punya hatinya kotor, dia untuk mencoba, dan ketika dia mencoba, dia menang, ketika menang dia pasang lagi lebih besar, ketika dia pasang lebih besar dia kalah, dan keberikutnya dia berharap dia menang. Dan akhirnya habislah semuanya, sehingga berdampak kepada psikisnya, dia menjadi penakut, dia menjadi orang yang pemalas, dia menjadi orang yang bisa jadi berbuat kriminalitas. Dari psikisnya, belum lagi dari spiritualnya, belum lagi dari sosialnya. Ternyata akibat yang akan didapatkan oleh pelaku dosa, salah satunya judi online, itu sangat-sangat merugikan hidupnya. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Maka belum ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah. Allah menjanjikan kemenangan. Allah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Tidak ada kata terlambat untuk Allah yang maha penerima tobat, pasti akan menerima tobat kita. Kalau kita dosanya besar, tetapi Allah memiliki ampunan yang sangat besar. Jangan sia-siakan hidup yang hanya sebentar. Kita tidak tahu apakah besok atau lusa atau nanti malam kita akan diwafatkan oleh Allah. Dan kita tidak tahu apakah kita mati dalam kondisi yang husnul khotimah atau mati dalam kondisi su'ul khotimah. Tapi sudah dijamin, orang yang dia mati dalam kondisi judi online, dia su'ul khotimah.
Oleh karena itu, apapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh kita, baik manis maupun pahit, baik sedih maupun bahagia, percayalah semua atas izin Allah. Tidak ada satupun yang menimpa kita itu tanpa izin Allah. Yang kedua, selain kita meyakini semua atas izin Allah, yakinilah semua baik dari Allah. Tidak ada yang enggak baik. Semuanya baik dari Allah. Meskipun itu luka sekalipun. Dan yang ketiga, percayalah, Allah tidak pernah salah memilih pundak. Allah telah mengukur semuanya itu. Ya, karena Allah itu Maha Pengatur. Semua telah diatur oleh Allah, semua telah terukur oleh Allah. Masalah musibah yang diberikan, yang menimpa kepada kita, itu sudah sesuai dengan kapasitas kita. Bentuk peribadahan yang diperintahkan oleh Allah, itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Dan berikut pun ini judi berupa larangan dari Allah, ini Allah larang disesuaikan dengan kapasitas kita. Aslinya kita mampu untuk melewati semua itu. Dan yang keempat, percayalah, setiap luka yang saat ini diderita, pasti akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Jangankan luka yang banyak, tertusuk oleh duri pun itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi luka-luka yang lebih besar dari itu. Yang kelima, percayalah, semua bisa ditolong oleh Allah. Semua bisa ditolong oleh Allah. Jangan cengeng. Akan ada waktunya Allah nolong kita. Bukankah Allah telah memberikan kisah Nabi Musa yang ditolong oleh Allah ketika dipertemukan dengan Fir'aun? Baik ketika Fir'aun sedang memperlihatkan sihir-sihir para pesihirnya, sama Allah ditolong Nabi Musa, tongkatnya berubah menjadi ular. Bukankah Allah telah menolong Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, maka laut terbelah? Apakah kita tidak membaca Nabi Yunus ditolong oleh Allah ketika berada di dalam perut ikan? Apakah kita tidak membaca kisah Nabi Ibrahim yang dibakar di api yang sangat besar, tungku yang sangat besar, tapi diselamatkan oleh Allah? Apakah kita tidak melihat, tidak membaca bagaimana Nabi Muhammad SAW diselamatkan oleh Allah dari kaum kafir Quraisy yang membenci dan menghinanya? Semua bisa ditolong oleh Allah. Walaupun problematika banyak, masalah kita banyak di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam semuanya, ingatlah, semua bisa ditolong sama Allah. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Bekerja, silakan bekerja. Tapi hati tetap terpaut kepada Allah. Berusaha, teruslah berusaha. Tapi ingat, hati tetap kembali kepada Allah. Karena ini adalah sumber kebahagiaan kita ketika kita taat kepada Allah. Dan sumber kesedihan itu ketika kita maksiat di hadapan Allah. Ingat. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. 9:30 pas saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin berteman melalui medsos, ini Facebook saya Roni Rodiana, YouTube juga Roni Rodiana 99 channel, dan Instagram juga Roni Rodiana 99. Silakan bagi yang punya bisa like and subscribe dan sharekan kembali. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, saya ucapkan terima kasih ini para sesepuh ya, para asatidz, ustadz semuanya dan juga ibu-ibu semuanya atas perhatiannya. Saya yakin orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati semua. Dan saya mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan selama saya menyajikan materi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi kepada Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.